Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal SKBPI CPNS yang sering muncul berdasarkan FR, lengkap pembahasan, episode, tajwid, dan potongan ayat. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Sebelum kita masuk kepada pembahasan soal, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita akan masuk kepada soal yang pertama. Perhatikan ayat di bawah ini. Wa idza qala rabbuka lil malaikah. Potongan ayat yang benar untuk melengkapi ayat di atas adalah A. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. B. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. C. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. D. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. E. Istajabu li rabbihim wa aqamus shalah. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah C. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, jelas ya, teman-teman. Jadi ayat ini merupakan surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi ini tentang khalifah. Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi ini, yaitu wa idza qala rabbuka lil malaikah. Jadi Allah berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, itu maknanya ya, teman-teman. Jadi ini boleh dibuka lagi, teman-teman. Ya, itu surat Al-Baqarah ayat 30. Silakan dibuka dan dibaca kembali. Jadi potongan ayat ini yang tepat adalah C. Jadi jelas ya, teman-teman. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Oke, jelas ya, teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan tabel berikut ini. Lafaz walikulli wijhatun nuhu al-khairat bikumullahu jami'a syai'in qadir. Hukum tajwid ada alif lam qamariyah, ada idgham bila gunnah, mad wajib muttasil, idhar, dan ikfa. Pasangan lafaz dan hukum tajwid yang tepat adalah A. 5 dengan D, B. 4 dengan E, C. 3 dengan A, D. 2 dengan C, E. 1 dengan B. Kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke. Jawaban yang tepat adalah C. 3 dengan A. Kenapa 3 dengan A? Kita akan lihat 5 dengan D. Yang pertama adalah 5 dengan D. Kita lihat 5. Syai'in qadir. Syai'in qadir ini tanwin bertemu dengan qa. Jadi hukum bacaannya adalah ikfa. Jadi kita lihat yang D, izhar. Nah, jadi ini jawabannya salah. Syai'in qadir merupakan ikfa. Kemudian kita lihat yang B, nomor 4, bikumullahu jami'a. Jawabannya adalah
e. Maksudnya pasangannya adalah e, ikfa. Jadi bikumullahu jami'ah. Jami'ah ini adalah mad iwad. Mad iwad apabila tanwin dihilangkan satu huruf maka jadinya mad iwad. Jami'ah, annya hilang, seperti itu. Jadi pasangannya adalah yang tadi ikfa, maka ini salah. Kemudian kita lihat C, itu ada al-khairat, pasangannya adalah A, alif lam qamariyah. Ini jawaban yang tepat, yaitu al-khairat, karena ini adalah ada alif lam, yaitu alif lam qamariyah. Kemudian yang D itu 2, pasangannya C. Yang nomor 2 wijhatun hu, pasangannya itu adalah C, mad wajib muttasil. Nah, kita lihat wijhatu ini adalah tanwin bertemu dengan H. Jadi tanwin bertemu dengan H itu hukum bacaannya adalah izhar. Seharusnya ini pasangannya dengan ini. Jadi karena ini pasangannya dengan mad wajib, maka jawabannya salah. Kemudian yang terakhir adalah E, itu satu dengan B, yaitu walikulli wijhah, walikulli wijhatun. Jadi pasangannya ini adalah B, idgham bil ghunnah. Ini salah karena walikulli wijhatun, yaitu tanwin bertemu dengan waw. Waw ini merupakan huruf idgham bil ghunnah. Jadi tanwin bertemu dengan waw, hukum bacaannya adalah idgham bil ghunnah. Nah, jadi ini hampir sama ya teman-teman. Jadi jangan salah-salah idgham bil ghunnah dengan idgham bil ghunnah. Bil ghunnah ini maknanya tidak dengung, bil ghunnah dengung, sedangkan ini adalah dengung. Jadi jelas ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah C, yaitu pasangannya 3 dengan A. Jadi 3 dengan A. Oke, kemudian kita lanjut soal nomor 4. Nomor 3 ya. Tadi nomor 2, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Perhatikan lafaz berikut ini. Ini ada lafaz dan makna ini ya. Ini salah penulisan. Jadi ini maksudnya makna. Yang pertama, idza qila lakum. Yang kedua, tafassahu. Yang ketiga, yarfa'illah. Yang keempat, utul ilma. Yang kelima, fafsahu. Nah, maknanya yang pertama ada berilmu. Yang kedua, lapangkanlah olehmu. Yang ketiga, Allah mengangkat. Yang keempat, maka lapangkanlah olehmu. Yang kelima, apabila dikatakan kepadamu. Pasangan lafaz dan arti yang tepat adalah A, 5 dengan D, B, 4 dengan E, C, 3 dengan A, D, 2 dengan C, E, 1 dengan B. Nah, kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah D, yaitu pasangan antara 2 dan C. Nah, kenapa jawabannya D? Kita akan lihat pasangan yang pertama, yaitu 5 dengan D. 5 itu fafsahu. Jadi sebelum kita masuk kepada penjelasannya, kita akan lihat makna satu persatu dari potongan ayat ini. Yang pertama ada idza qila lakum. Jadi idza qila lakum ini maksudnya adalah apabila dikatakan kepadamu. Jadi kalau ada kata-kata qila, qala, jadi ini maksudnya adalah berkata. Idza qila wa idza qala, nah itu sama. Jadi maknanya itu adalah berkata. Kemudian yang kedua, tafassahu. Ini tafassahu ini artinya adalah berilah ke lapangan. Nah, jadi tafassahu ini berilah ke lapangan. Jadi ini permintaan ya dalam suatu majelis. Kemudian yang ketiga, yarfa'illah. Nah, ini maksud dari yarfa'illah adalah Allah akan mengangkat. Ini maksud mengangkat di sini adalah derajat ya. Kemudian yang keempat, utul ilma. Jadi utul ilma ini adalah orang-orang yang diberi ilmu.
Nah, kita ingat kata kuncinya aja. Ilmi, ilma itu artinya ilmu. Kemudian fafsahu. Fafsahu ini maknanya adalah fafsahu maknanya ini adalah maka lapangkanlah. Jadi yang tadi tafassahu berilah ke lapangan, fafsahu maka lapangkanlah. Nah, jadi di sini jawaban yang tepat untuk lafaz dan makna di sini adalah, jadi jawaban yang tepat adalah A, yaitu 5 dengan D. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Jadi kenapa 5 dengan D? Kita lihat ya, 5 dengan D pasangannya fafsahu. Jadi fafsahu 5 dengan D, artinya maka lapangkanlah olehmu. Jadi cocok ya. Kita lihat yang B, 4 dengan E. Jadi 4 itu maknanya utul ilma. Ini maknanya adalah orang-orang yang diberi ilmu atau berilmu. Nah, ini pasangannya E. Nah, pasangannya ini E apabila dikatakan kepadamu. Jadi pasangannya ini salah. Kemudian yang C, 3 dengan A. Jadi 3 ya rafa'illah. Ya rafa'illah ini artinya adalah Allah mengangkat derajat. Jadi ini pasangannya adalah A, berilmu. Jadi tidak cocok. Sedangkan berilmu tadi adalah utul ilma. Kemudian yang D, 2 dengan C, yaitu tafassahu. Tafassahu artinya berilah ke lapangan. Jadi di sini diminta ke lapangan ya. Jadi pasangannya ini adalah C, Allah mengangkat. Nah, jadi ini tidak cocok. Jadi jawabannya salah. Dan yang E, 1 dengan B, yaitu 1 dengan B, idza qila lakum. Idza qila lakum adalah apabila dikatakan kepadamu. Sedangkan yang B di sini adalah lapangkanlah olehmu. Maka ini adalah salah. Jadi jawaban yang tepat adalah A, 5 dengan D. Jadi teman-teman, model soalnya seperti ini agak rumit sedikit. Yang penting kita tahu celahnya saja. Nah, oke, kita lanjut soal nomor 4. Perhatikan Quran surat Al-Jum'ah ayat 10 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Demi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, Rizal terlalu bersemangat dalam bekerja sebagai supir angkot sampai-sampai ia melupakan sholat Jumat yang merupakan kewajiban seorang muslim. Dari wacana tersebut, etos kerja yang sesuai dengan Quran surat Al-Jum'ah ayat 10 di atas adalah A. Bekerja keras agar mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. B. Bekerja keras dan cerdas sesuai waktu yang telah ditetapkan. C. Bekerja sesuai dengan target yang sudah ditentukan. D. Bekerja dengan melibatkan orang lain agar cepat selesai. E. Bekerja sesuai kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Nah, teman-teman, kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah B. Bekerja keras dan cerdas sesuai waktu yang telah ditetapkan. Nah, kenapa jawabannya ini? Ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 10. Nah, jadi walaupun kita bekerja, namun kita punya waktu ya, ada waktu. Jadi kita harus cerdas. Kita bekerja keras, namun kita harus cerdas, yaitu untuk bisa mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dan ridho Allah, gitu teman-teman. Jadi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, jadi kita jangan melewatkan sholat Jumat kita. Ini wajib ya bagi laki-laki teman-teman.
Jadi jelas ya, jawabannya adalah B. Bekerja keras dan cerdas sesuai waktu yang telah ditetapkan. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Perhatikan penggalan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Kelanjutan ayat di atas adalah A la'allakum turhamun, B wallahu alimun hakim, C humur rasyidun, D la'allakum tuflihun, E bima kuntum ta'malun. Kira-kira apa jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah A la'allakum turhamun. Nah, kenapa la'allakum turhamun? Jadi gini teman-teman, ini emang suratnya ya. Jadi silahkan dibuka surat Al-Hujurat ayat 10. Jadi saya kasih tips nih teman-teman. Jadi tips agar mudah untuk menjawab model soal seperti ini. Nah, jadi ini kan ini saya potong ya ayatnya dari sini saja. Jadi wattaqullaha la'allakum turhamun. Cocok. Wattaqullaha wallahu. Jadi ini tidak cocok ya. Kurang cocok. Kemudian wattaqullaha humul. Ini tidak cocok juga karena ini di penghujung ayat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, yang D ini kan cocok gitu ya teman-teman. Nah, wattaqullaha bima kuntum ta'malun. Ini pun cocok. Nah, jadi kan yang udah hilang jawabannya kan B dengan C. Ini udah salah. Jadi ini kan ada 3 jawabannya ya. Jadi untuk melihat dari ketiga ini yang mana yang benar, kita lihat dari arti terjemahannya. Nah, jadi innama, kita lihat ya, innama itu artinya sesungguhnya, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin, ikhwata bersaudara, fa aslihu, karena itu baina akhawatikum, damaikanlah keduanya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat Allah. Jadi jelas ya teman-teman, jawabannya adalah A. Jadi kalau misalnya kira-kira kita kurang paham dengan maknanya, ini kita kait-kaitkan saja. Nah, gitu ya teman-teman. Kemudian kita akan lanjut soal nomor 6. Perhatikan tabel dari penggalan Quran surat Al-Isra ayat 32 berikut ini. Yang pertama, wala taqrabu. Yang kedua, az-zana innahu. Yang ketiga, kana fahisyatan. Keempat, wasa'a. Yang kelima, sabila. Nah, ini kita lihat hukum bacaannya. Ada alif lam qamariyah, ini yang pertama ada alif lam syamsiyah, mad jaiz, gunnah dan masilah. Kemudian yang kedua 2 mad tabi'i dan 1 qalqalah sugro. Yang ketiga 1 mad wajib mutasil, dan yang keempat itu ada 1 mad tabi'i dan 1 mad iwad. Yang kelima ada mad tabi'i, 2 mad tabi'i. Dari tabel di atas yang merupakan pasangan tajwid yang benar adalah A 1 dengan A, B 2 dengan E, C 3 dengan C, D 4 dengan B, E 5 dengan D. Kira-kira apa jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah D, yaitu, nah jadi kita lihat pertama, pasangan yang pertama 1 dengan A. Yang pertama wala taqrabu. Jadi wala taqrabu ini kan wala ini adalah mad tabi'i,
taqrabu. Ini adalah qalqalah. Taqrabu, qalqalah sukra, dan bu. Ini adalah mad tabi'i. Jadi ada 2 mad tabi'i dan 1 qalqalah. Nah, ini jadi pasangannya tidak tepat. 1 dengan A. Yang kedua 2 dengan E. Jadi 2 dengan E. Ini adalah az-zana innahu. Nah, az-zana innahu ini ada alif lam, ada 1 alif lam syamsiah. Kemudian ada mad berjumpa dengan alif, yaitu ada mad jais. Kemudian ada juga innahu, ada nun syiddah. Ya, ada nun syiddah, ada gunnah di sini. Kemudian ada hu, innahu ini adalah maksilah. Ya, ini adalah maksilah. Jadi pasangannya yang tadi dibilang adalah yang E hanya mad tabi'i saja, sedangkan di sini banyak mad. Jadi salah. Kemudian yang ketiga pasangannya 3 dengan C. Kana fahisyatan. Kana fahisyatan. Kana ini adalah mad tabi'i. Jadi ini ada 2 mad tabi'i di sini. Ya, jadi ini adalah mad tabi'i dan maksilah. Jadi pasangannya ini adalah I, hanya 3 dengan ada mad wajib muttasil ya, dipasangkan dengan ini ya, yang D-nya ya. Gimana nih? Ya. Kemudian jadi yang 3 dengan C tadi juga jawabannya salah, karena di sini tidak ada mad wajib. Kemudian yang nomor 4 dengan B. Jadi wasa'a. Nah, wasa'a ini adalah mad berjumpa dengan hamzah, yaitu dalam satu kalimat ini adalah mad wajib. Jadi dipasangkan dengan B, mad tabi'i qalqalah sukra. Jadi ini salah. Jadi yang nomor yang 5 yaitu 5 dengan D, sabila. Sabila dipasangkan dengan D, mad tabi'i dan mad iwad. Jadi yang mana yang dikatakan dengan mad tabi'i? Bila. Jadi bertemu dengan mad bila, ini adalah mad tabi'i, dan lan menjadi la itu adalah mad iwad. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah E, 5 dan dengan D. Jadi mohon maaf teman-teman, tadi saya katakan jawaban yang tepat adalah D, itu salah, silap mata saya ya. Nah, jadi silap mata saya, mohon dimaklumi. Jadi ini jawaban yang tepat adalah E, 5 dengan D. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Perhatikan Quran surat An-Nisa ayat 59 di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Dari ayat di atas, kalimat yang bergaris di bawah mempunyai hukum tajwid. A. Mad jais munfasil, idhar syafawi, ikfa. B. Mad wajib muttasil, ikfa syafawi dan izhar hakiki, khalqi. C. Mad wajib muttasil, ikfa syafawi dan gunnah. D. Mad lazim, ikfa syafawi dan iqlab. E. Mad jais munfasil, izhar halqi dan iqlab. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke. Jawaban yang tepat adalah A. Mad jais munfasil, idhar syafawi dan ikhfa. Nah, kenapa ini kita lihat? Yang pertama adalah aminu, yaitu mad bertemu dengan alif. Jadi mad bertemu dengan alif, mad tabi'i bertemu dengan alif. Di hukum bacaannya ini berbeda kalimat ya teman-teman, amanu dan ati'u. Karena berbeda kalimat, maka hukum bacaannya mad jais munfasil. Nah, kemudian yang di sini yaitu
za'tum fi. Jadi mim mati bertemu dengan fa, maka hukum bacaannya izhar syafawi. Kemudian yang ketiga, syai'in, tanwin bertemu dengan fa. Jadi tanwin bertemu dengan fa adalah ikfa. Jadi jawabannya adalah mad jaiz munfasil, izhar syafawi dan ikfa. Ini mad jaiz munfasil, ini adalah izhar syafawi, dan ini adalah ikfa. Jadi jelas ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Perhatikan Quran surat Al-Imran ayat 190 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Kalimat yang bergaris di bawah memiliki arti: A. Pertemuan antara malam dan siang. B. Penerangan antara malam dan siang. C. Perbedaan antara malam dan siang. D. Gelapnya waktu malam dan siang. E. Allah menciptakan malam dan siang. Nah, kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah C. Perbedaan antara siang dan malam. Nah, jadi kita lihat yang di garis di bawah di sini itu waqtilafil laili wan nahar. Ya, jadi ikhtilaf. Jadi ini kita ingat ini aja, ikhtilaf adalah perbedaan. Laili wan nahar jelas ya, siang dan malam, karena ini sama semua ya. Siang malam, malam siang, siang malam. Maksudnya malam siang sama ini. Yang membedakan ini pertemuan, penerangan, perbedaan, gelapnya. Allah yang menciptakan, itu yang membedakannya. Jadi kita harus lihat kata kunci yang pertama ini waqtilaf. Waqtilaf ini artinya apa? Jadi waqtilaf, ikhtilaf ulama gitu kan, sering kita dengar seperti itu. Jadi kan ada ikhtilaf ulama berarti apa maknanya? Perbedaan. Jadi kita kaitkan aja perbedaan antara malam dan siang. Waqtilafil laili wan nahar, perbedaan antara siang dan malam, antara malam dan siang. Oke, jelas ya teman-teman, ini jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Perhatikan tabel dari penggalan Quran surat Al-Luqman ayat 13. Pertama, wa idza qala. Yang kedua, li abnihi. Yang ketiga, ya bunayya. Yang keempat, la tusyrik. Yang kelima, la dzulmun adzim. Nah, maknanya yang pertama, kepada anaknya. Yang kedua, wahai anakku. Yang ketiga, dan ketika dia berkata. Yang keempat, benar-benar kezaliman yang besar. Dan yang kelima, janganlah kamu menyekutukan. Dari tabel di atas yang merupakan pasangan arti yang benar adalah A. 1 dengan E, B. 2 dengan B, C. 3 dengan C, D. 4 dengan A, E. 5 dengan D. Nah, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke. Jawaban yang tepat adalah E. Pasangan antara 5 dengan D. Nah, kita akan lihat pasangan yang nomor 1 itu adalah 1 dengan E. Jadi sebelum kita lihat ini, kita lihat maknanya dulu ya. Itu pertama, wa idza qala. Wa idza qala ini artinya adalah dan apabila dikatakan. Nah, yang kedua, li abnihi. Li abnihi kepada anaknya. Yang ketiga, ya bunayya. Ya bunayya, wahai anakku. Kemudian yang keempat, la tusyrik. La tusyrik artinya janganlah menyekutukan. Kemudian la dzulmun adzim, merupakan kezaliman yang besar. Nah, ini makna ini ya. Jadi nanti tinggal kita kaitkan saja dengan pilihan yang sebelah sini. Oke, kita lihat yang pertama 1 dengan E. 1 dengan E, 1 dipasangkan dengan yang E. Wa idza qala. Wa idza qala artinya adalah dan apabila dikatakan. Ini janganlah kamu menyekutukan. Jadi jawabannya adalah salah. Yang kedua, yang B, 2 dengan B. 2 dengan B, li abnihi. Li abnihi ini adalah kepada anakku.
B ini adalah wahai anakku. Beda ya. Li'abnihi ini adalah kepada. Nah, jadi jangan salah-salah. Kepada anakku. Sedangkan wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, seperti itu. Kemudian jadi yang B ini salah jawabannya. Kemudian yang C 3 dengan 3. Jadi 3 dengan 3, ya bunayya, yang tadi artinya adalah wahai anakku. Jadi dipasangkan dengan dan ketika dia berkata. Nah, jadi ini salah ya teman-teman, pasangannya salah. Kemudian yang D 4 dengan A. La tusyrik ini artinya janganlah menyekutukan. Jadi dipasangkan dengan A kepada anaknya. Jadi ini salah ya, nggak tepat. D ini jawabannya salah. Kemudian yang E 5 dengan D. Ladulmun azim. Nah, ladulmun azim ini adalah kedzaliman yang besar. Dipasangkan dengan D ini adalah jawaban yang tepat. Jadi 5 dipasangkan dengan D. Jadi jelas ya teman-teman, jawabannya adalah E 5 dengan D. Oke, kita lanjut soal yang terakhir nomor 10. Perhatikan Quran surat Al-Luqman ayat 13 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qala Luqmanu li abnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Pelajaran yang dapat diambil dari isi kandungan ayat di atas adalah A. Orang tua harus memberi pelajaran kepada anaknya agar dia sukses. B. Anak harus mematuhi perintah ibu dan bapak yang telah membesarkannya. C. Kita harus saling menasihati agar tidak terperosok ke dalam kejahatan. D. Orang tua harus mengingatkan anaknya agar tidak menyekutukan Allah. E. Anak harus selalu berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun telah tiada. Nah, kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah D. Orang tua harus mengingatkan anaknya agar tidak menyekutukan Allah. Nah, ini kandungan dari Quran surat Al-Luqman ayat 13. Nah, yaitu wa idza qala, dan apabila dikatakan oleh Luqman li abni kepada anaknya, yaitu ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna, sesungguhnya, asyirka, sesungguhnya menyekutukan Allah, ladulmun adzim, merupakan kezaliman yang besar. Jadi makna dari sini, inti dari ayat ini adalah bahwasanya orang tua itu harus mengajarkan kepada anaknya itu tentang bagaimana mengingatkan anaknya itu agar tidak menyekutukan Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Itu maksud dari ayat ini, bahwasanya orang tua harus mengingatkan anaknya. Oke, jadi jelas ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah D. Orang tua harus mengingatkan anaknya agar tidak menyekutukan Allah. Oke teman-teman, syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Oke, apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datang dari kekilafan saya sebagai manusia biasa, dan apabila ada kebenaran, itu semata-mata datang dari Allah. Dan apabila ada yang dapat diambil ibrahnya, silahkan diambil ibrahnya. Dan insya Allah akan ada video-video selanjutnya tentang pembelajaran tentang SKB, khususnya huruf Pai. Oke teman-teman, untuk dapat mengikuti channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Jadi apabila ada komentar, saran, kritikan, ataupun pertanyaan, silakan masukkan di bawah kolom komentar. Insya Allah akan ditanggapi.
Baiklah teman-teman, terima kasih atas dukungannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.